Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang virus corona dan PHBS. Mengapa mereka itu sangat berhubungan? Karena PHBS dapat mencegah penyebaran dan meningkatkan imunitas kita untuk tidak terkena dengan virus tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru yang penyebab penyakit pernapasan yang berasal dari Cina. Novel coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab MERS dan SARS. Gejala yang ditimbulkan seperti batuk pilek, radang tenggorokan, sesak napas, dan juga badan menjadi letih dan lemah. Pencegahan dasarnya adalah dengan cara sering cuci tangan, menggunakan masker bila batuk dan pilek, konsumsi gizi seimbang, hati-hati ketika kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, dengan konsumsi daging yang tidak dimasak, dan bila batuk pilek segera menghubungi fasilitas kesehatan. Kemudian, bila kita datang dari negara Cina atau negara-negara yang terkena virus tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian menghindari dari kerumunan orang, dan jika mengalami penyakit pernapasan, batuk, pilek, dan semacamnya, kita harus segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian kita tidak disarankan untuk mengunjungi pasar hewan. Nah, sekarang PHBS. PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat. Apa aja pola hidup bersih dan sehat tersebut? Yang pertama, karena sekarang ini menyerang pernapasan, jadi kita sarankan untuk menggunakan masker. Bagaimana saya menggunakan masker yang sehat, yang benar? Pertama-tama, siapa dulu yang perlu kita menggunakan masker? Yang pertama adalah jika ada orang yang batuk dan pilek. Kemudian, jika Anda sedang berangsur pulih dari penyakit. Nah, itu adalah dua orang yang disarankan untuk menggunakan masker. Bagaimana cara menggunakan masker? Cara pertama adalah kita pastikan masker tersebut menutupi hidung, mulut, dan dagu, dan kemudian eratkan dengan menekan bagian hidung. Nah, ketika kita ingin melepasnya, hanya lepas bagian tali saja, kemudian langsung membuangnya. Setelah membuang, langsung cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian cuci tangan termasuk adalah pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana cara melakukan cuci tangan? Pertama-tama, basuh menggunakan air dan gosok-gosok dengan gaya memutar. Kemudian punggung tangan kita gosok-gosok juga bergantian. Kemudian selasa jari, kemudian dalam jari seperti ini, bagian jempol, dan bagian dalam. Kemudian bilas menggunakan air bersih lagi. Dan waktu yang tepat untuk mencuci tangan adalah sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Nah, lanjut adalah etika batuk yang baik. Bagaimana etika batuk yang baik adalah ketika orang yang mempunyai gejala batuk dan atau pilek, ketika mereka batuk sebaiknya menggunakan masker. Jika tidak ada masker, ketika batuk mereka menutupnya dengan mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, dengan bagian ini, seperti ini. Seperti itu. Kemudian atau kita bisa juga menggunakan tisu untuk menutup mulut. Setelah tisu tersebut langsung dibuang ke tempat sampah, dan kita jangan lupa langsung mencuci tangan menggunakan sabun. Yang terakhir adalah dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah makan makanan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, jaga kebersihan lingkungan rumah dan masyarakat, minum air putih yang cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, masak makanan yang dimasak
sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Hewan-hewan yang berpotensi menularkan ini seperti kelelawar dan mamalia-mamalia terbang lainnya. Kemudian bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Karena ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang sering terjadi terinfeksi virus tersebut. Jadi sehingga disarankan untuk segera melaporkan kepada fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, kenapa? Karena hanya Tuhan, Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.